Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai analisis data univariat. Analisis data dilakukan untuk memberikan arti ataupun memaknai data yang kita dapatkan menjadi informasi. Informasi ini merupakan hasil interpretasi ya dari data tadi yang kita harapkan dapat menjawab pertanyaan dari penelitian kita. Pada umumnya, analisis data itu bertujuan untuk yang pertama, menggambarkan ataupun mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian kita. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk melakukan analitik ataukah inferensi, ya, dengan cara membandingkan ataupun menguji teori atau konsep yang ada dengan hasil temuan ataukah data penelitian kita. Ataukah mungkin berdasarkan data yang kita punya setelah kita melakukan analisis, kita mendapatkan konsep yang baru ataupun teori yang baru. Nah, analisis data itu ada 3 ya. Kalau kita berbicara secara kuantitatif ya, ada univariat, kemudian ada bivariat, dan ada multivariat. Apa saja yang mempengaruhi jenis analisis data? Yang pertama, penelitiannya, apakah dia kuantitatif atau apakah dia kualitatif, karena ini akan berbeda masing-masing untuk jenis analisisnya. Kemudian, apakah sampelnya independen ataukah sampelnya dependen. Kemudian datanya, apakah dia data kategorik ataukah dia data numerik. Ini akan sangat mempengaruhi bagaimana analisis terhadap data yang kita miliki. Nah, selanjutnya adalah terkait variabel ya. Variabel itu apa? Nah, variabel inilah adalah sifat yang akan kita ukur atau amati yang nilainya bervariasi antara satu objek ke objek lainnya. Nah, himpunan dari himpunan dari angka-angka ataukah nilai yang kita coba untuk ukur dan amati tadi ini kita sebut sebagai data. Nah, variabel itu ada yang kategorik, kemudian ada numerik. Kemudian skala pengukurannya ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Contohnya seperti ini ya. Variabel itu contohnya seperti umur, jenis kelamin, kemudian pendidikan. Sedangkan misalnya untuk umur kita menilainya itu berdasarkan misalnya bulan, tahun. Ini adalah data yang kita dapatkan untuk variabel umur tadi. Ya, jadi bedakan antara variabel kemudian nilai ataupun value dari variabel itu sendiri. Nah, ini lebih detail ya untuk skala pengukuran untuk masing-masing jenis variabel. Kita ada 4 skala pengukuran, ada nominal, ordinal, kalau dia untuk data kategorik, ada interval dan rasio, kalau misalnya dia data numerik ya. Nah, untuk skala nominal, itu kita hanya bisa membedakan, misalnya laki-laki, perempuan, menikah, tidak menikah, pekerjaan, misalnya PNS, buruh, kemudian wira swasta, pegawai swasta, itu kita sebut sebagai nominal. Sedangkan ordinal, cirinya itu adalah kita bisa mengurutkan. Contohnya tingkat pendidikan atau
tingkat keparahan dari suatu penyakit. Ya, kita bisa mengurutkan dari ringan sampai sedang sampai keparahan yang berat. Kemudian untuk skala interval, itu contohnya adalah temperatur. Misalnya 40 derajat, 60 derajat. Kita bisa mengatakan bahwa 60 derajat itu memang jauh lebih panas dibanding suhu 40 derajat. Tapi kita nggak bisa mengatakan bahwa suhu 40 derajat berapa besar kelipatan suhu 60 derajat berapa besar sih kelipatan dari suhu 40 derajat itu. Kita nggak bisa seperti itu. Nah, sedangkan untuk skala rasio itu contohnya adalah umur, misalnya berat badan, tinggi badan. Ini kita bisa mengatakan bahwa umur saya 2 kali dari umur si Andi misalnya. Atau berat badan Arima 2 kali berat badan si Andi misalnya. Nah, itu skala-skala pengukuran ya untuk masing-masing jenis variabel. Ini contoh jenis data dan skala pengukurannya ya. Untuk pendidikan tadi udah, ini data kategori dengan skala ordinal, kemudian pekerjaan masih kategori dengan skala nominal, kemudian umur masuk data apa? Numerik ya. Untuk skala interval atau ratio. Umur ini masuk skala ratio ya. Demikian halnya untuk berat badan. Untuk suhu tadi udah disebutkan kalau suhu masuk dalam data numerik dengan skala pengukuran interval. Pendapatan numerik juga dengan skala pengukuran ratio. Untuk tingkat IQ, oke, ini masuk data numerik skala interval juga ya. Baik. Nah, selanjutnya kita masuk dalam analisis univariat. Nah, deskripsi data itu dipengaruhi oleh jenis datanya, seperti tadi. Apakah dia numerik, apakah dia kategorik. Biasanya deskripsi data numerik kita lakukan dengan membunyikan ukuran nilai tengah dan ukuran variasi. Ukuran tengah mana aja? Itu masuk mean, median, modus, sedangkan variasi ada range, ada standar deviasi. Sedangkan untuk data kategorik biasanya kita bunyikan dalam bentuk distribusi frekuensi ataupun dengan ukuran persentase ataukah proporsi ya. Ini kita masuk ke analisis data univariat ya, untuk data numerik dulu. Coba dibuka untuk dataset sesi 3A, analisis data univariat. Ini contohnya untuk distribusi umur responden di Kabupaten S tahun 2020. Nah, umur masuk dalam kategori numerik, berarti yang kita lihat adalah nilai min ataupun mediannya, kemudian ada standar deviasi, nilai minimal, maksimal, kemudian 90% CI. Nah, cara mendeskripsikan data numerik itu seperti ini. Nah, berdasarkan hasil analisis, pada tabel 1 menunjukkan rata-rata umur responden adalah 40,51 tahun dan standar deviasi 12,76. Umur termuda adalah 19 tahun dan tertua adalah 90 tahun. Hasil estimasi interval dapat disimpulkan bahwa 90% diyakini bahwa rata-rata umur responden adalah di antara 37,87 sampai dengan 43,16 tahun. Ya, ini adalah contoh interpretasi dari data numerik. Nah, untuk dapat data seperti ini gimana caranya? Nah, coba kita lihat dengan menggunakan SPSS ya. Dengan latihan analisis data menggunakan dataset sesi 3A. Nah, ini caranya seperti ini. Coba dibuka datasetnya, kemudian klik Analyze, Descriptive Statistic Explore, masukkan variabel umur ke dalam dependent list.
kemudian klik statistik dan oke. Nanti akan didapatkan seperti hasil output yang di bawah. Itu ada nilai min, kemudian ada nilai median, ada minimum, maksimum ya, 90% CI. Nah, inilah nantinya yang kita masukkan ke dalam tabel hasil. Nah, hasil dari data kita, kemudian kita interpretasikan. Ini untuk data numerik ya. Nah, selanjutnya bagaimana untuk data kategorik? Misalnya di sini ya, data kategorik kita mencoba untuk melihat karakteristik responden di Kabupaten X berdasarkan pendidikan, variabel pendidikan, pekerjaan ibu, pemeriksaan malaria, kemudian jenis plasmodiumnya. Nah, kalau untuk data kategorik itu kita menginterpretasikannya, kita menyajikannya dalam bentuk persentase atau proporsi. Ya. Nah, gimana caranya supaya dapat hasil yang seperti ini? Nah, silahkan dengan dataset yang sama, kita menggunakan dataset yang sama, kemudian ini ya, langkah-langkahnya tetap sama, yaitu analyze, kemudian deskriptif, statistik, tapi kita pilih menu frekuensi, kemudian masukkan variabel pendidikan, pekerjaan, diagnosa malaria, kemudian jenis plasmodium ke dalam kolom sebelah kanan, yaitu kolom variabel, kemudian setelah itu klik OK. Nanti akan didapatkan deskripsi untuk masing-masing variabel kategorik itu dalam bentuk persentase. Ya, seperti itu. Oke, baik, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya.